Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Aku istimewa, kata Yesus. Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oh iya, prajurit Kristus, sekarang tayangan ibadah anak online sudah tersedia dalam subtitle bahasa Inggris dan Mandarin loh. Cara mengaktifkannya mudah. Adik-adik bisa tekan tanda pengaturan yang seperti ini atau tanda subtitle yang seperti ini pada layar perangkat elektronik adik-adik. Lalu atur subtitle menjadi bahasa yang kalian inginkan. Oke deh, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah kan? Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah bersama. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami agar bisa berjalan dengan lancar. Dan Yesus, tolong singkirkan roh-roh yang jahat yang mau ganggu kami agar kami bisa beribadah, menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom prajurit Kristus, sebelum melakukan ibadah, mari kita memperkatakan Mazmur 91 terlebih dahulu. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayain. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ya tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau engkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo prajurit Kristus, sudah siap memuji Tuhan?
Kananda sudah siap? Sudah dong Kak Ida. Kalau adik-adik di rumah gimana? Sudah siap memuji Tuhan belum? Pastinya sudah siap semuanya kan? Tuh lihat, semuanya udah cakep, udah cantik, udah makan, udah ready untuk memuji Tuhan. Kita panggil musiknya sama-sama ya. 1, 2, 3, musik! Yuk semuanya bergerak, memuji Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan Hanya bagi Dia. terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari awal lagi ya, lebih sungguh-sungguh lagi. Kita menari buat Tuhan. Kita dipilih, puter, Dari segala bangsa kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. bawa kemuliaan Hanya bagi Dia. terimalah kemuliaan Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, kita mesti mengucap syukur karena kita adalah umat pilihan Allah, adik-adik. Bahkan tahukah, kita itu Tuhan ciptakan istimewa loh. Kak Ida tahu gak kalau kita tuh istimewa ada lagunya loh Kak Ida. Oh, benar banget. Kita nyanyi lagu itu yuk sama-sama. Panggil musiknya lagi kan Anda? Yuk kita panggil musiknya sama-sama ya. 1, 2, 3. Musik. Ayo adik-adik masih semangat ya muji Tuhannya ya. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan Karena kau puji. bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak,
dibeli dengan darah Yesus. Iya, Rina. Istimewanya kita ya. Nah, kalau gitu tiba saatnya kita mau beri persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah membeli kita dengan darahnya yang luar biasa. Ya, oke? Yuk adik-adik boleh duduk yang manis. Ya, kita mau menyembah Tuhan. Yang mau tetap berdiri juga boleh. Yang penting beri persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yuk. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut. Kita panggil nama Yesus, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu Tuhan, aku aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Katakan aku milikmu, aku milikmu, aku kita ulang dari awal adik-adik dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bagaimana Tuhan selalu ada buat kita. Kita sedih, kita senang, kita takut. Katakan pada Yesus. Karena Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang. Katakan sekali lagi, kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Mari kita sembah Tuhan.
tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Adik-adik belajar menyembah Tuhan. Engkau bisa katakan haleluya. Engkau katakan terima kasih Yesus. Engkau ingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Adik-adik, mari kita satukan hati kita. Kita mau meminta kepada Tuhan untuk mengurapi setiap kita. Ikutin kaidah berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh karena sungguh Engkau sangat baik Engkau sangat baik bagi kami. bagi kami. Waktu kami sedih, Waktu kami sedih, waktu kami waktu senang, kami senang, waktu kami takut. waktu kami takut. Dalam segala keadaan kami, Dalam setiap keadaan kami, Engkau selalu ada selalu ada bagi kami. bagi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami sekarang kami mau duduk diam, mau duduk diam, mendengarkan mendengarkan Engkau berbicara Engkau berbicara bagi kami. bagi kami. Buka telinga kami, Buka telinga kami, hati kami, hati kami, pikiran kami. pikiran kami. Kami mau siapkan Kami mau siapkan seluruh seluruh tubuh, tubuh, jiwa, jiwa, dan roh kami dan roh kami untuk firman-Mu. untuk firman. Urapi Urapi kakak kakak yang akan akan menyampaikannya. menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Kami siap Kami siap dengar firman-Mu dengar firman-Mu di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom para jurid Kristus, Happy Sunday, ketemu lagi sama Kak Yeni di sini. Gimana nih kabarnya nih? Baik-baik kan? Masih semangat dong ibadahnya? Oh ya, sebelum mulai Kak Yeni mau nanya nih sama prajurit Kristus. Di sini pernah nggak sih kalian itu pergi ke tempat yang jauh banget dari rumah? Misalnya kayak di mana ya, di luar kota gitu atau di luar negeri gitu. Seru kan? Apalagi sama mama papa ya kan? Tapi gimana nih misalnya, coba kita bayangin. Misalnya tiba-tiba kita kepisah sama mama papa. Terus kita sendirian di tempat yang jauh, kira-kira kita takut nggak? Pasti takut ya. Tapi ada loh nih cerita benerannya. Anak yang terpisah dari rumahnya jauh banget. Jauhnya jauh banget sampai ratusan mil. Wah gimana tuh ya ceritanya? Kalau yang mau dengerin coba sekarang kita siapin dulu matanya. Buka matanya, ting ting. Buka telinganya, duduk yang manis. Jangan lupa senyum manis. Udah? Oke, coba kayak ini lihat dulu udah duduk manis belum ya? Wah semuanya udah duduk manis, keren. Jadi sekarang kayak ini udah siap nih buat cerita. Ceritanya itu ada di Alkitab loh. Nanti semuanya harus baca kisah lengkapnya soalnya itu seru banget. Ada di Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Meskipun panjang tapi gak akan berasa loh karena ini tuh ceritanya itu seru banget deh. Kayak ini jamin adik-adik gak akan bosen ya. Oke jadi ceritanya gini adik-adik ya. Pada waktu itu di Israel di tanah Kanaan ada seorang bapak yang bernama Bapak Yakub. Nah, Bapak Yakub ini punya 12 anak laki-laki. Berapa? 12 adik-adik. Nah, ada salah satu anaknya yang kecil yang paling disayang sama papanya.
Namanya siapa ya? Siapa yang tahu coba? Wah, keren. Adik-adik tahu ya? Si Yusuf ya? Betul. Jadi Yusuf itu paling disayang sama papanya. Terus saking papanya sayang nih, adik-adik, dia dibikinin jubah. Jubah itu kayak mantel gitu ya. Jubahnya tuh indah banget. Pokoknya nggak pernah dilihat deh jubah yang kayak gitu sama kakak-kakaknya. Terus kakak-kakaknya sebel banget kayak gini. Ih, kok yang dikasih cuma Yusuf sih? Kenapa papa kayak gitu ya? Papa pilih kasih, papa nggak oke nih, nggak keren nih. Masa cuma Yusuf? Saudara-saudaranya jadi apa tuh? Jadi iri hati adik-adik. Saudara-saudaranya kesel banget sama Yusuf. Jadi nih mereka tuh galak sama Yusuf. Mereka suka marah-marahin Yusuf. Mereka suka kesel sama Yusuf. Mereka nggak baik sama Yusuf. Nah, jadi suatu hari nih kakak-kakaknya Yusuf itu sedang menggembalakan kambing domba ke tempat yang jauh. Kan harus nyari rumput tuh ya yang bagus sama air ya kan. Jadi dombanya, kambingnya dibawa ke tempat-tempat yang banyak rumputnya. Jauh dari rumahnya. Nah, terus nih adik-adik, papanya itu kasihan sama anaknya. Kepikiran, wah anak-anak aku udah makan belum ya? Mereka gimana ya kabarnya? Kambing dombaku juga kayak gimana ya kabarnya? Ya udah deh, aku suruh si Yusuf aja. Terus papanya panggil dong si Yusuf. Yusuf, kesini nak, sini nak, gitu kan. Dipanggil tuh sama papanya. Terus Yusufnya kan anaknya baik tuh. Iya papa, gitu. Anakku, sekarang ya papa suruh bawa ini makanan ke kakak-kakak kamu. Kasihan mereka pasti lelah. Bawain makanan ke kakakmu, kamu cari kakakmu, terus kasih makanan ya ke mereka. Terus Yusufnya, iya ayah, baik ayah gitu. Yusufnya pergi deh cari kakak-kakaknya. Nah terus tuh waktu Yusufnya tuh ya lagi cari kakak-kakaknya lagi di padang rumput gitu ya adik-adik. Mereka lagi ngomongin Yusuf. Aku kesel banget tau gak sama Yusuf. Kenapa emangnya? Itu masa kemarin dia bilangnya dia mimpi. Dia mimpi kalau kita lagi di sawah, kita lagi di ladang. Kita lagi ngiket-ngiket berkas gandum. Terus tahu-tahu semua berkas gandumnya kita menyembah berkas gandumnya dia. Ih, enak aja. Masa kita nyembah-nyembah dia? Oh iya bener, kata kakaknya satu lagi. Masa dia juga waktu itu pernah cerita katanya dia mimpi nih ya. Ada matahari, ada bulan, ada 11 bintang, nyembah sama dia. Enak aja, berarti ayah, ibu, dan kita semua nyembah ke dia dong. Sombong sekali sih si Yusuf ini. Iya, aku juga kesel sama Yusuf. Aku juga, mana dia dibikinin jubah yang bagus lagi sama papa. Aku kesel. Semuanya gak suka sama Yusuf. Terus pas mereka lagi kesel-kesel gitu, tiba-tiba dari jauh mereka lihat. Lihat. Ada yang datang. Terus mereka semuanya lihat. Hei, itu kan Yusuf. Iya, itu adik kita yang bikin kita sebel. Gimana kalau kita kerjain aja? Gimana kalau kita bunuh aja, kata yang lain. Terus si kakak yang pertama nih, kakak yang gede nih, namanya kakak Ruben. Kakak Ruben gak mau adik-adik. Kita bunuh aja, kata yang lain. Jangan dibunuh. Kita masukin aja ke dalam sumur. Itu sumur yang dalam itu. Itu kan gak ada airnya. Biarin aja dia di situ, kan dia lama-lama pasti akan mati. Kita masukin aja di situ. Gimana? Terus padahal nih kakak Ruben nih sebenarnya nggak tega sama Yusuf. Nanti kalau yang lainnya udah pergi, dia mau datang ke situ. Dia mau selamatin Yusuf, dia mau tolongin Yusuf. Tapi dia diem-diem. Terus yang lainnya, ya udah, yuk kita masukin aja yuk ke sumur yuk gitu. Terus pas si Yusufnya datang nih, dia ditangkep sama kakak-kakaknya, adik-adik. Kakak, kenapa ini? Aku bawa makanan buat kakak. Hah, kamu nih, kami gak suka sama kamu. Kamu sombong sekali, kami sebel. Kami benci sama kamu. Terus habis itu, udah kamu masuk aja ke dalam sumur ini. Semuanya lalu sama-sama angkat Yusuf terus dimasukin ke dalam sumur yang dalam, adik-adik. Waduh, kasihan banget Yusuf. Di sumur itu tuh gelap adik-adik, terus dingin. Kalau malam, kalau siang gimana? Panas. Ya kan sumurnya kering lagi nggak bisa minum.
Terus tiba-tiba nih ada rombongan pedagang adik-adik yang lewat bawa onta. Wah, pasti mereka orang kaya nih adik-adik. Punya onta, pedagang ya kan. Terus kakak-kakaknya mikir, ada yang bilang kayak gini, daripada kita masukin sumur, mendingan kita jual aja si Yusuf. Lumayan kita dapet duit loh. Gimana, setuju nggak? Waduh, kakak-kakaknya jahat banget ya, boleh nggak kayak gitu sama saudaranya? Nggak boleh ya adik-adik ya. Sama saudaranya kan harus saling jaga, saling sayang. Ini adiknya malahan dimasukin sumur, terus udah gitu dijual. Beneran dijual, iya. Terus nih, si Yusufnya kasihan banget ya, diikat kan, terus dibawa gitu kan. Dia jalan ke tempat yang sangat jauh. Panas di padang gurun itu adik-adik, luar biasa. Ke suatu tempat yang jauh, ratusan mil jauhnya dari Kanaan. Yaitu ke suatu tempat yang bernama, apa ya? Keren banget. Betul, bernama Mesir. Jadi Yusuf ini dibawa jauh ke negeri Mesir adik-adik. Terus pas Yusuf sampai Mesir nih, Yusuf bingung. Ini aku di mana ya? Kenapa orang-orangnya ngomongnya bukan bahasanya kayak aku? Bahasanya beda sama aku. Ini aku di mana sih? Orang-orangnya pakai bajunya juga nggak kayak aku. Terus udah gitu nih adik-adik ya kan. Terus mereka itu juga menyembah Tuhan yang beda sama Yusuf. Mereka menyembah berhala. Bukan Tuhan seperti Yusuf adik-adik, mereka nyembah berhala. Wah, aku jauh sekali dari rumah. Tapi Yusuf tidak takut. Kenapa coba Yusuf gak takut? Kenapa ya? Karena Yusuf itu dekat dengan Tuhan adik-adik. Dia suka menyembah Tuhan, dia suka berdoa, dia suka merenungkan firman Tuhan. Makanya dia dekat sama Tuhan dan dia gak penakut, dia pemberani. Terus dia akhirnya dibawa ke rumah yang bagus banget, yang gede banget. Itu rumahnya orang Mesir yang dia itu punya jabatan. Orang penting di Mesir, namanya Bapak Potifar. Siapa namanya? Potifar. Nah, si Bapak Potifar ini punya istri. Kan si Yusuf itu ganteng ya kan adik-adik, terus tapi Yusuf itu kerjaannya rajin. Wah, dia itu ya rajin banget adik-adik. Dia bangun pagi-pagi, dia kerja, dia bersih-bersih, dia kerjain semuanya cepet selesainya. Udah rajin, kerjanya cepet, orangnya baik, sopan. Wah, pokoknya Yusuf disukain banget lah. Terus nih istrinya Pak Potifar nih suka sama Yusuf. Terus dia mau ajak-ajakin Yusuf untuk berbuat dosa. Dia selalu ikutin Yusuf. Yusuf sini. Ayo kita berbuat dosa. Terus kata Yusuf, tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau membuat Tuhanku sedih. Habis itu, nih ya suatu hari nih istrinya Pak Potifar nih, dia itu berhasil nangkep Yusuf. Ketangkep kamu, ayo sekarang kamu ikut aku. Kita mau berbuat dosa. Terus habis itu Yusufnya, tidak aku tidak mau. Yusufnya dia tinggalin itu jubahnya. Habis itu Yusufnya lari adik-adik karena Yusuf gak mau berbuat dosa. Ya kan, terus jadinya istrinya Pak Potifar kesel banget. Awas kamu ya Yusuf, kamu gak mau ikutin aku. Biarin aku mau bohong, aku mau masukin kamu ke penjara. Habis itu pas Pak Potifarnya pulang, istrinya bohong. Bilang si Yusuf itu jahat adik-adik. Terus Pak Potifarnya percaya. Aduh, Yusuf difitnah. Habis itu Yusuf dimasukin ke dalam penjara. Kasian ya. Udah dibuang ke sumur, di penjara. Tapi nih karena di penjara nih Yusuf ini baik, suka nolongin yang lain. Semuanya sayang sama Yusuf. Terus nih Yusuf itu mengartikan mimpi orang-orang yang ada di penjara. Jadinya mereka semuanya tahu kalau Yusuf itu bisa menafsirkan mimpi, tahu artinya mimpi. Nah, pada suatu hari adik-adik, Raja Mesir yang bernama Raja Fir'aun itu bermimpi. Mimpinya itu aneh banget, gak ada yang tahu artinya apa. Dia panggil penasehatnya, dia panggil penyihirnya, semuanya gak tahu artinya. Aduh, pusing deh Raja Fir'aun. Terus tiba-tiba hambanya Fir'aun yang pernah dipenjara inget, oh iya Paduka Raja, di penjara ada orang yang bisa artiin mimpi. Namanya
Yusuf. Terus kata Raja Fir'aun, oke, panggil dia ke sini. Habis itu Yusuf dikeluarin dari penjara. Terus tahu nggak Yusuf tahu mimpinya Raja Fir'aun apa? Udah gitu Yusuf tahu artinya mimpinya apa? Terus Yusuf juga tahu nih apa yang harus dilakukan. Yusuf kasih tahu sama Raja Fir'aun, Raja, arti dari mimpinya raja itu akan ada 7 tahun kelaparan. Nah, raja harus menimbun makanan, menyimpan makanan supaya nanti waktu kelaparan kita punya makanan. Akhirnya Raja Fir'aun, Raja Fir'aun seneng banget ada yang bisa artiin mimpinya. Akhirnya Yusuf diangkat menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Jadi dia di bawahnya Raja Fir'aun, jadi orang penting banget di Mesir. Ya kan adik-adik? Akhirnya Yusuf karena Yusuf selalu mengerjakan bagiannya dengan baik, jadi anak yang rajin, sopan, terus dia cakap, dia tidak malas-malas, ya kan? Jadinya dia diangkat ya adik-adik, walaupun keadaannya kayaknya buruknya adik-adik ya. Dia dibuang, dia dijadikan budak, dia difitnah, dipenjara, tapi Tuhan mengangkat Yusuf. Sehingga nih adik-adik waktu itu di Mesir sama di Israel kelaparan nih. Papanya, saudara-saudaranya datang, kakak-kakaknya. Terus akhirnya Yusuf menolong mereka supaya mereka tidak kelaparan. Yusuf ajakin mereka tinggal di Mesir. Yusuf tidak marah sama mereka, Yusuf memaafkan mereka. Yusuf gak dendam, gak mau tolong. Syukurin kamu kelaparan, dulu kamu jahat sama aku. Yusuf tidak begitu. Yusuf mengampuni, memaafkan kakak-kakaknya. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Terus udah gitu, adik-adik ya, dia kan mengalami hal yang gak enak tuh, jauh banget dari keluarganya. Dia di tempat yang jauh yang gak enak. Tapi di saat keadaan gak enak, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di penjara dia tidak meninggalkan Tuhan. Jadi budak dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa. Itulah Yusuf yang selalu menjaga kekudusannya. Dia gak mau kalau diajakin berbuat dosa. Ya adik-adik, kiranya kita bisa belajar ya dari Yusuf ini ya adik-adik ya. Untuk selalu jaga kekudusan, selalu dekat dalam hadirat Tuhan, berdoanya, baca firman-Nya, suka memuji Tuhan, terus nggak marah-marah kalau lagi di saat yang nggak enak. Nih misalnya, aku sakit gak sembuh-sembuh, aku kesel padahal aku udah berdoa. Tapi tetap percaya seperti Yusuf. Kalau kita tetap setia seperti Yusuf, Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati kita. Tetap setia, tetap rajin seperti Yusuf adik-adik. Di situasi yang gak enak, misalnya nih, mama papa aku gak punya kerjaan kok, jadi kita gak punya uang, kita mau makan aja susah. Tetap bersyukur seperti Yusuf yang malah udah masuk penjara, udah jadi budak jauh dari rumahnya. Gak cuman kelaparan loh, lebih parah, tapi Yusuf tetap bersyukur. Jadi adik-adik juga tetap bersyukur ya. Kayak gitu adik-adik ya. Oke, yang mau seperti Yusuf yang selalu jaga kekudusan, selalu dekat sama Tuhan, melakukan bagiannya, rajin ya. Tetap rajin, walaupun sekolahnya online tetap rajin belajar, kerjain tugas. Itu semua Tuhan melihat. Dan Tuhan akan mengangkat adik-adik seperti Yusuf. Siapa yang mau diangkat seperti Yusuf dan diberkati seperti Yusuf? Oke, kalau gitu kita semuanya berdoa. Adik-adik ikuti kayak ini berdoa ya. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Bapa pada hari ini Tuhan Yesus. Kisah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan Yesus angkat Yusuf dari segala keadaannya yang susah, Tuhan juga bisa angkat kami. Tuhan Yesus bisa sembuhkan sakit kami. Tuhan Yesus bisa tolong kami seperti Yusuf. Kalau kami melakukan bagian kami tetap setia sama Tuhan. Kami gak tinggalin Tuhan Yesus. Kami tetap dekat sama Tuhan Yesus dan kami tetap melakukan bagian kami, sekolah dengan rajin. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu mengangkat kami dan akan memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you.
Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Cara berpikir yang diubahkan oleh Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo prajurit Kristus, sekarang saatnya kita dengar pengumuman. Prajurit Kristus, ayo kita beri persembahan. Nomornya ada di layar ya. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan share linknya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walau di rumah. Kalau prajurit Kristus mau tanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadahAnakGBIHouse. Oh iya, hari ini kita bisa ketemuan loh. Ayo gabung di Zoom dan Google Meet ibadah anak. Di situ kita berdoa bersama, mengulang firman dan bermain game juga. Oh iya, untuk Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya teman-teman. Ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Bebas ya semuanya. Nah, mohon lihat foto atau video minggu ini. Demikian pengumuman hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Shalom prajurit Kristus. Nah, hari ini kita mau membuat aktivitas. Betul, kita mau bikin apa Kak? Nah, kita mau bikin balon udara dari kertas origami. Oh, seperti ini ya Kak? Iya. Nah, tapi sebelum itu adik-adik harus siapkan alat dan bahannya dulu. Nah, apa aja? tuh, Kak? Nah, ada kertas HVS, Ya. terus ada kertas origami, ada gunting, alat tulis, dan juga ada lem. Tuh, Nah, kita mulai dari mana nih Kak? Ya, langkah yang pertama kita buat bagian atasnya dulu, bagian balon udaranya. Nah, kita siapkan origaminya. Terus? Terserah warna apa aja, terus kita lipat jadi dua, seperti ini. Udah. Kalau sudah kita lipat lagi, sekali lagi. Oh, jadi 4 ya? Iya, betul. Jadi 4 seperti ini. Setelah itu kita gambar polanya. Gambar polanya, jadi kita bikin garis melengkung. Kita bikin kayak setengah lingkaran gitu. Terus kalau sudah, kita gunting. Kita gunting. Kita gunting. Nanti kalau misalnya udah digunting, hasilnya jadi ini ya? seperti ini. Nah, kalau misalnya adik-adik mau bikin balon udaranya itu warna-warni, kalian bisa pakai kertas origami dengan warna yang lain. Bebas, terserah adik-adik. Nah, kalau sudah nanti akan jadi 4 pola seperti ini. Kalau sudah, itu ditempel ya Kak? iya, kita tempel satu persatu. Ya, kita tempel. Kita tempel di sisi atasnya. Semua nih 4 Iya, empat-empatnya. Lalu Nah, kalau sudah, kita buka. jadi seperti ini. Iya, betul. Lalu Nah, nanti bagian belakangnya kita tempel ke kertas HVS. Ya. Nah, Oke. Nah, selanjutnya kita mau buat apanya, Kak? talinya nih ya Kak? Iya, talinya, pengaitnya. Nah, jadi kalian ambil lagi kertas origaminya, boleh dari sisa sisa. yang tadi ya? Iya, betul, boleh dari sisa yang sebelumnya. Kalian bisa
potong jadi persegi panjang kecil seperti ini. Ukurannya bebas, mungkin setengah senti atau 1 cm. Terus kita tempel deh kalau udah di bagian bawahnya. Seperti ini. Iya. Terus kalau sudah kita buat bagian bawahnya. Untuk apa tuh Kak? Nah ini Bagian biasanya bawahnya. buat orang-orang nih Kak. Kalau misalnya naik balon udara. Ya betul. Nah adik-adik bisa gunting polanya, bisa persegi atau enggak bentuk trapesium seperti pot atau keranjang seperti ini. Yes. Kalau sudah, gambar terus digunting dan ditempel deh di bawahnya seperti ini. Jadi. Nah nanti jadi seperti contoh ini. Kalian boleh bikin lebih dari 1, jadi bisa bikin 2 kayak gini. Terus bisa warna-warni, terserah adik-adik mau seperti apa. Terus kalau udah boleh dihias juga, boleh dihias, kasih awan. Pakai kapas juga bisa ya Kak? Bisa, boleh pakai kapas atau misalnya mau digambar terus diwarnain, boleh banget. Bebas. Ya. Kalau mau ditambah rumput di bawah juga boleh. Boleh banget. Nah kalau sudah, hasil karya kalian bisa dikirim kemana Kak? Ke @ibadahanak_GBI_host atau boleh dikirim ke kakak-kakak Ibadah Raya Anak di WhatsApp-nya kakak-kakak Ibadah Raya Anak ya. Ya, betul sekali. Nah, kita tunggu ya hasil karya kalian. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah, God bless you. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berkatilah Presiden kami agar dapat memimpin bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Indonesia, singkirkan penyakit-penyakit dari Indonesia ya Tuhan, terutama COVID-19. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Gembala kami ya Tuhan, Bapak Niko dan Bapak Beni. Berikanlah mereka kesehatan selalu agar dapat memimpin gereja kami dengan baik dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keluarga kami semua ya Tuhan, Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Om, Kakak, Adik, dan Mbak yang ada di rumah. Berkatilah kami semua ya Tuhan, berikan kesehatan selalu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita menerima berkat Tuhan. Yuk kita siapkan hati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari adik-adik prajurit Kristus, kita saat ini mau terima pengurapan dari Tuhan. Oleh sebab itu yuk kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Apabila ada papa mama yang mendampingi saat ini, bisa tumpang tangan ke putra putrinya. Mari kita terima pengurapan dari Tuhan.
Kirala botakaya sikirala bala. Saat ini kami percaya Tuhan, Kau turunkan pengurapan atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Atas prajurit-prajurit Kristus yang setia ya Tuhan. Yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kami lepaskan ya Tuhan saat ini pengurapan daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terima, dalam nama Tuhan Yesus terima. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera serta sukacita yang melimpah-limpah yang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dan intim bersama Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan kita katakan sama-sama amin.